Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Nah, perkenalkan saya dari Suwaidi, bertugas di pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ayu Purwanti. Dan Ibu Ayu Purwanti. Sebelumnya ada duluan Ibu? Enggak. Duluan ya. Dan Ibu maksud yang tujuan saya di sini mau memberikan pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya pada ibu nifas. Sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui tentang tanda bahaya pada ibu nifas? Belum ya. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang tanda bahaya ibu nifas. Ini untuk detailnya bisa lihat dulu. Nah, tanda bahaya ibu nifas itu ada. Pertama, tanda bahaya ibu nifas itu ada pendarahan, cairan berbau keluar dari vagina, kemudian bengkak pada wajah, kepala, wajah, tangan, kaki, kemudian demam lebih dari 2 hari, kemudian bengkak di payudara, dan gangguan psikologis. Nah, pendarahan yang pertama itu pendarahan. Nah, pendarahan pada ibu postpartum atau ibu nifas ini biasanya terjadi dibagi dalam 2, yaitu pendarahan primer sama pendarahan sekunder. Nah, pendarahan primer itu pendarahan yang terjadi sebelum 24 jam setelah postpartum. Sedangkan pendarahan sekunder itu setelah 24 jam postpartum atau setelah melahirkan. Nah, pendarahan pada ibu nifas yang paling berbahaya yaitu pendarahan setelah 1 jam setelah melahirkan. Pendarahan yang terjadi 1 jam setelah melahirkan itu pendarahan yang sangat berbahaya pada ibu nifas. Nah, itu pendarahan itu bisa menyebabkan salah satu penyebab kematian tersering pada ibu nifas. Dalam jangka waktu kurang dari 2 jam bisa menyebabkan kematian. Nah, pendarahan pada ibu nifas ini kalau pendarahan primer itu yang sebelum 24 jam setelah melahirkan itu bisa disebabkan karena kontraksinya yang tidak kuat. Nah, ini kontraksi ini keras di perutnya, itu kalau tidak keras itu berarti kontraksinya tidak bagus. Nah, kalau lemah itu kalau keras kontraksinya bagus, tapi kalau perutnya yang di sini lemah itu kontraksinya nggak bagus. Jadi cara mencegah pendarahan primer pada ibu nifas itu bisa dilus-lus di sini. Kan? Terus kalau pendarahan sekunder itu pendarahan yang terjadi setelah 24 jam setelah melahirkan. Nah, itu bisa disebabkan karena infeksi pada rahim atau infeksi panggul seperti itu, atau ada sisa plasenta, bukan infeksi panggul tapi infeksi pada rahim, atau tidak ada sisa plasenta yang masih tertinggal di dalam. Nah, itu bisa menyebabkan pendarahan pada ibu postpartum. Nah, pendarahannya itu lebih banyak dari biasanya. Biasanya 50 mili atau 1 undertake itu penuh, itu pendarahan namanya. Tapi kalau hanya 1 pembalut penuh itu tidak pendarahan. Kalau misalnya ibu ganti pembalutnya lebih dari 3 kali tapi penuh pembalut ukuran besar, nah itu bisa disebut pendarahan. Jika itu mengeluarkannya seperti itu bisa pendarahan. Nah, kemudian yang pertama cairan berbau dari vagina. Nah, cairan berbau ini cairan seperti darah, kalau enggak keputihan, cairan berwarna putih atau berwarna apa saja tapi dia berbau, itu tanda bahaya dari nifas. Nah, cairan yang berbau dari vagina ini biasanya disebabkan karena infeksi perineum atau infeksi rahim atau infeksi saluran reproduksi gitu, atau infeksi pada panggul bagian dalam gitu ya. Itu cairannya berbau, baunya itu seperti bau busuk seperti itu. Nah, kemudian bengkak di wajah, tangan dan kaki. Nah, ini misalnya ibu nifas ini ada bengkak di tangannya, bengkak, kakinya bengkak, wajahnya bengkak, kemudian disertai dengan sakit kepala, kemudian tensi tinggi. Nah, itu tanda bahaya dari nifas, itu bisa menyebabkan kejang pada ibu nifas gitu ya. Kemudian demam. Nah, demam lebih dari 2 hari pada ibu nifas ini bisa disebabkan karena infeksi. Nah, misalnya demamnya ini disertai dengan keluar cairan yang berbau, itu berarti demamnya disebabkan karena adanya infeksi di jalan akhir atau di dalam rahim. Tetapi kalau demamnya tidak disertai dengan cairan keluar berbau, itu bisa disebabkan karena demam karena malaria, demam karena DBD, atau dengan tipes gitu. Kemudian payudara bengkak. Nah,
ibu nifas itu jika dia payudaranya bengkak itu disebut dengan bendungan ASI. Nah itu tandanya itu payudaranya panas, nyeri, kemudian memerah, bengkak. Nah itu karena penyebabnya karena ASI-nya tidak sering dikeluarkan, jadi dia terbendung di dalam. Jadi ibu nifas itu harus memperhatikan payudaranya. Jika ibu sudah merasain payudara itu udah bengkak, panas, gitu kan? Nah itu tanda-tanda dari bendungan payudara. Kalau misalnya bendungan payudara itu tidak ditangani, itu bisa menyebabkan mastitis. Kemudian abses, apa itu? Itu infeksi bendungan payudara yang udah memburuk, itu bisa mengeluarkan nama sampai dia bengkak gitu kayak buka gitu. Kalau misalnya bendungan ASI itu tidak ditangani secara dini. Jadi perlu ibu ketahui bahwa tanda dari bendungan ASI tadi bengkak, panas, dan kemerahan. Okay. Kemudian ada gangguan psikologis. Nah, berarti itu harus kanan kiri diaktifkan sama kalian. Okay. Jadi kanan kiri itu harus diberikan ASI. Kalau sudah ada tandanya untuk bengkak seperti itu langsung ke tenaga kesehatan. Nah yang terakhir itu gangguan psikologis. Nah ibu nifas ini ada bisa terjadi gangguan psikologis karena ada perubahan hormon dalam tubuhnya. Nah, gangguan psikologis pada ibu nifas ini ada 3. Yang pertama postpartum blues. Nah itu perasaan sedih pada ibu. Misalnya ibu sering ngerasain sedih kayak malas mau ngapa-ngapain gitu, terus lelah, sulit tidur. Nah itu termasuk tanda bahaya nifas pada gangguan psikologis. Nah kalau yang kedua itu postpartum depresi. Nah ini depresi pada persalinan. Ini biasanya timbul 3 bulan pertama pasca persalinan. Nah ini tandanya seperti ibu tuh sering merasa kelelahan, kehilangan minat terhadap kesenangan gitu. Kemudian yang terakhir postpartum psikis atau psikologis pasca persalinan. Nah ini gangguan psikologis ini ibu tuh tandanya itu ibu tuh merasa kayak ibu pengen mengakhiri hidup, kehilangan minat sama anaknya, pengen membunuh anaknya gitu. Nah, ya kayak baby blues gitu. Itu tadi tanda bahaya nifas. Apa ibu sudah paham? Ada yang mau ibu tanya? Nah, misalnya nih kalau ada satu tanda bahaya, sebaiknya ibu perginya kemana? Ke tenaga kesehatan terdekat dulu. Ya, ini misalnya ibu ada salah satu tanda bahaya tersebut, ibu bisa pergi ke puskesmas atau ke bidan praktek atau ke rumah sakit gitu. Kalau enggak misal kalau ibu menyusui itu tensinya kalau tinggi berapa? Tensi normal itu 100, batasnya 140 per 90. Kalau sudah lebih dari 140 per 90 itu sudah dinamakan tensi tinggi. Ada lagi bu yang mau ditanyakan? Berarti ini kan kayak kesehatan ya? Tidak. Terus apa yang itu kontrol terus itu? Nah itu perlu kontrol, bukan untuk mengetahui apakah proses involusio atau proses rahim kembali ke bentuk sempurna itu normal atau tidak begitu. Ada lagi bu? Udah enggak? Sudah. Terus ini saya rasa ibu sudah paham. Kalau ibu sudah paham boleh saya bertanya. Nah, jadi kalau misalnya tanda bahaya dari payudara itu apa sih? Ya ini apa merah apa panas Ya, bengkak ya, ya betul. Sudah betul ya bu ya. Jadi tanda bahaya dari nifas yang pada payudara bengkak ya. tapi ini kok malah kayak isinya Asinya sudah keluar. kayak pada kolesterol. Oh ya itu nggak apa-apa mbak. Itu malah bagus karena dia nggak bengkak. Gitu. Kalau misalnya dia bengkak panas, nah itu tanda bahaya. Itu namanya bendungan ASI. Kalau misalnya dia nggak bengkak kayak gitu, Aku udah pernah udah pernah. Nah itu kayak gitu, itu namanya bendungan ASI. Kalau misalnya nggak bengkak, nah nggak apa-apa, nggak bagus kok. Yang penting ASInya keluar. Ada lagi nggak? Enggak itu kok anak kecil baru lahir kok kebres terus kan mbak? Terus masih, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu karena
Itu mau proses adaptasinya ya kan, maksudnya kan biasanya di dalam rawon terus keluar kan di sini. Nah, adaptasi sama lingkungan ini jadi karena dengan cuaca, dengan udara, enggak apa-apa. Terus apa tadi kan udah dikasih suntikan yang pertama hepatitis, terus yang kedua besok Nanti kan selanjutnya sebelum pulang dari sini kan ada tetes polio itu. Nanti setelah itu sama seperti imunisasi yang nasional itu kan 1 bulan BCG, terus polio lagi, DPT itu nanti lanjut terus. Jadi Mbak, kan HPL saya kan masih tanggal 16, 17, 18. Ini kan baru tanggal 2. Itu apa masih masuk ke Mbak itu kan? Itu sudah jenengan istilahnya. Sebenarnya orang hamil itu kan HPL-nya itu kan ditentukan dari 40 minggunya. Nah, jenengan padahal yang namanya orang siap melahirkan istilahnya sudah matang itu kan dari usia 37 minggu. Nah, jenengan ini kan berapa ya? 38 minggu ya. Berarti kan ini sudah 38 minggu, berarti kan sudah matang. Makanya kan kadang lahiran ada yang maju, ada yang mundur. Nggak tentu gitu dah. Yang penting 9 bulannya sudah lebih kan. Alhamdulillah. Soalnya ini sudah anak kedua juga. Biasanya anak kedua lebih cepat juga kan. Dulu yang pertama lama lewat HPL. Maju 1 minggu juga. Maju juga kan, nggak masalah. Tapi udah rumah ya, lahiran dia. screening ya Bu ya. Nanti kalau ibu mengalami tanda bahaya, ibu bisa langsung ke puskesmas 1 bulan ya. Bapak Ibu terima kasih untuk waktunya, saya permisi. Assalamualaikum. Apa itu?